Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan analisis produk konsumen pada Luxcrime Toolkit. Menurut Solomon, perilaku konsumen adalah studi tentang proses yang dilalui individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pemahaman tentang perilaku konsumen ini sangat penting bagi perusahaan karena memberikan wawasan tentang cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang relevan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen pada produk yang akan dipilih dengan mengintegrasikan beberapa konsep, termasuk membeli, menggunakan, dan membuang, identitas dan diri, kepribadian, nilai dan gaya hidup, identitas sosial dan budaya, pengaruh kelompok dan sosial, serta budaya. Laporan ini akan menganalisis brand kosmetik Luxcrime untuk menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam strategi pemasaran yang efektif. Melalui integrasi konsep-konsep ini, laporan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor psikologis, sosial, dan budaya memengaruhi keputusan konsumen. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi pemasaran produk yang lebih relevan. Selanjutnya, di bab 2 terdapat integrasi pengetahuan membeli, menggunakan, dan membuang. Yang pertama ada tahapan pembelian. Tahapan pembelian itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama pre-purchase, purchase, dan post-purchase. Pada yang poin pertama pre-purchase, orientasi konsumen terdapat 2, yaitu orientasi utilitarian dan orientasi hedonik. Pada orientasi utilitarian berfokus pada fungsionalitas, efisiensi, kualitas, dan kemudahan. Sedangkan orientasi hedonik berfokus pada kepuasan emosional dan pengalaman belanja. Kemudian strategi Luxcrime yaitu promosi melalui marketplace, media sosial, dan rekomendasi teman. Kemudian pada tahapan purchase terdapat faktor penentu seperti lingkungan belanja yang menarik, promosi seperti diskon atau bundling, dukungan pelanggan seperti chatbot dan staff yang ramah, dan yang terakhir pengaruh media sosial seperti Instagram atau TikTok. Kemudian yang terakhir ada tahapan post purchase atau setelah pembelian, evaluasi konsumen seperti kesesuaian harapan dengan realita, ulasan pelanggan sebagai bukti 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 sosial, dan tanggapan cepat terhadap keluhan keluhan akan meningkatkan loyalitas pelanggan kepada brandnya. Kemudian ada penggunaan produk. Di penggunaan produk, faktor pengaruh penggunaan produk yaitu ekspektasi konsumen terhadap kualitas dan edukasi penggunaan produk seperti kolaborasi dengan influencer dan tutorial dari beauty influencer, serta untuk strategi Luxcrime yaitu fokus pada kualitas, manfaat, dan kemudahan penggunaan. Kemudian yang terakhir pembuangan produk. Kendala dalam pembuangan seperti produk limbah kosmetik mencemari lingkungan. Solusinya yang diberikan dari Luxcrime yaitu menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, program pengembalian kemasan, dan kolaborasi dengan organisasi lingkungan. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana konsep diri dan identitas sosial konsumen mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk Luxcrime. Yang pertama, konsumen dengan konsep diri yang positif cenderung lebih selektif dalam memilih produk. Mereka tidak hanya mencari produk yang berkualitas, tetapi juga yang sesuai dengan nilai dan kepribadian mereka. Misalnya, mereka mungkin akan mencari produk yang mencerminkan rasa percaya diri, kesederhanaan, atau keanggungan. Oleh karena itu, penting bagi Luxrime untuk terus-menerus menyesuaikan produknya agar relevan dengan identitas target konsumennya. Yang kedua, banyak konsumen yang menggunakan produk Luxrime untuk mengekspresikan kepribadian mereka. Produk kosmetik termasuk Tweke Cake Luxrime sering digunakan untuk mencerminkan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini, Luxrime tidak hanya menjadi produk kecantikan, tetapi juga sebagai alat komunikasi secara nonverbal tentang nilai dan gaya hidup mereka. Yang terakhir, produk Luxrime ini membantu konsumen menciptakan citra diri yang sesuai dengan identitas sosial mereka. Konsumen yang ingin terlihat modern, berkelas, atau mengikuti tren akan memilih produk yang sesuai dengan citra tersebut.
Hal ini juga didukung oleh strategi pemasaran Luxrime, yaitu dengan menonjolkan produk dengan cerita merek yang kuat dan relevan dengan tren. Jadi, dengan memahami konsep diri dan identitas sosial konsumen, Luxrime dapat menciptakan produk dan strategi pemasaran yang efektif untuk memperkuat hubungan dengan konsumen dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, mengenai kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Jadi, penggunaan produk 2 Class Crime ini di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor kepribadian, nilai, dan gaya hidup. Dari segi kepribadian, produk ini tuh bertujuan untuk membangun hubungan emosional antara merek merek Class Crime dan konsumennya. Berdasarkan hasil analisis, produk Tway Cake ini tuh menunjukkan karakteristik kepribadian yang menekankan efisiensi dan produktivitas berkat kemudahan penggunaannya serta daya tahan hasilnya. Sementara, kepribadian konsumen juga sangat mempengaruhi nilai yang dicari dalam sebuah produk. Last Crime to Cake ini telah berhasil menghadirkan 3 nilai utama, di antaranya nilai praktis, fleksibilitas, dan juga estetika. Dari segi praktis ini, produk ini tuh telah memenuhi kebutuhan konsumen yang efisien dalam kemudahan penggunaannya yang praktis. Kemudian dari segi fleksibilitas, produk ini juga cocok digunakan dalam berbagai situasi, baik acara formal maupun informal. Dan dari segi estetika, produk ini juga memberikan hasil natural yang dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi konsumennya. Terakhir, produk Last Crime ini juga berfungsi sebagai solusi bagi konsumen yang memiliki gaya hidup yang aktif atau dinamis. Konsumen dengan gaya hidup yang aktif ini tuh lebih memilih produk yang tentu pasti cepat dan juga praktis dalam penggunaannya, tapi tetap memberikan hasil yang maksimal sepanjang hari. Hal ini cocok dengan produk Last Crime yang menawarkan efisiensi dalam penggunaannya yang dapat menghemat waktu dan juga memberikan penampilan yang maksimal. Kemudian ada identitas sosial dan budaya. Penggunaan produk Tway Cakeless Crime di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Norma sosialnya itu seperti adanya tren kecantikan natural beauty membuat konsumen ini tertarik pada produk Tway Cake dari Lost Crime yang membuat tampilan sederhana namun elegan. Produk Lost Crime dianggap dapat meningkatkan penampilan fisik dan memenuhi standar kecantikan yang diinginkan dan akan menarik lebih banyak konsumen. Dalam hal ini, Lux Crime sebagai merek lokal berupaya untuk menyesuaikan produknya dengan preferensi dan harapan konsumen yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Kemudian, label halal yang dimiliki oleh Lux Crime menjadi daya tarik bagi konsumen, terutama konsumen Muslim, karena memberikan rasa aman dan nyaman dalam penggunaannya. Adapun promosi melalui media-media sosial seperti TikTok, Instagram, dan kolaborasi bersama influencer-influencer besar seperti Tasya Farasya memperkuat citra merek, menjadikannya lebih relevan dengan tren budaya lokal dan global yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada pengaruh kelompok dan kelas sosial. Konsumen Tway Cake Class Crime ini seringkali dipengaruhi oleh rekomendasi teman, keluarga, atau influencer kecantikan di media sosial seperti Tasya Parasya, terus Soe Salim, terus Ajiza Salsa, Reza Penya, dan lain-lain. Nah, untuk harga produk Tway Cake Class Crime ini sangat terjangkau dan membuatnya menarik bagi mahasiswa dan konsumen muda lainnya yang memiliki anggaran terbatas, ya, seperti anak SMK dan lain-lainnya. Nah, untuk video ulasannya dan tutorialnya juga tersedia di platform seperti TikTok dan Instagram untuk membantu memperluas jangkauan produk ke berbagai kelas sosial. Budaya memiliki pengaruh besar terhadap strategi pemasaran. Melalui konsumen, kepercayaan, nilai, dan pola interaksi dengan merek, budaya menentukan cara produk diterima. Oleh karena itu, pemasar perlu menyesuaikan strategi komunikasi dan promosi untuk memaksimalkan peluang pasar dan menghindari kesalahpahaman, terutama saat audiens sensitif terhadap budaya tertentu.
Tren budaya ini terlihat dari Lex Crime 2 dan cover Two Way Cake, salah satu pemimpin pasar bedak dengan pangsa 11,0% di Shopee dan Tokopedia pada Agustus 2021. Produk ini sukses memanfaatkan tren kecantikan, termasuk popularitasnya di TikTok pada akhir 2020 dan meraih skor 4,3 dari 5 bintang di Female Daily berdasarkan lebih dari 200 ulasan pengguna. Tren kecantikan 2024 berfokus pada tampilan alami dan ramah lingkungan, dengan konsumen yang mengutamakan makeup ringan dan no-makeup look. Lux Creme Two Way Cake mendukung tren ini dengan menawarkan produk yang praktis dan multifungsi untuk penggunaan modern. Dari sisi pemasaran, Lux Creme menonjolkan bahan berkualitas dan formula cruelty-free didukung dengan kampanye digital di media sosial seperti TikTok yang terbukti efektif. Dengan strategi yang relevan dan fokus pada budaya lokal, Lux Creme berhasil mempertahankan posisinya sebagai brand lokal inovatif sekaligus memperluas pangsa pasar. Selanjutnya ada penerapan konsep pada produk dari Lux Crime. Yang pertama yaitu strategi Lux Crime yang mencakup 3 tahapan pembelian untuk memastikan pengalaman yang positif dan dari pencarian hingga evaluasi pasca pembelian. Kemudian yang kedua, produk disesuaikan dengan nilai dan identitas konsumen yang mendukung gaya hidup mereka yang aktif dan modern. Kemudian yang terakhir, produk dari Lux Creme Two Way Cake ini dirancang untuk konsumen yang mengutamakan efisiensi, fleksibilitas, dan kepercayaan diri dalam penampilan mereka. Selanjutnya, media sosial ini dimanfaatkan untuk membangun citra merek, mempromosikan nilai halal, dan mendukung tren kecantikan lokal. Lalu, dengan harga yang kompetitif, dapat menarik konsumen dari berbagai kelas sosial, yang mana hal ini menjadikan produk dapat diakses oleh banyak kalangan. Dan yang terakhir, dengan adanya strategi ramah lingkungan dan natural look makeup, ini mencerminkan komitmen Lux Crime terhadap keberlanjutan serta tren global. Pada slide ini, kami akan membahas mengenai evaluasi menyeluruh strategi pemasaran dan perilaku konsumen Lux Crime. Pada perilaku konsumen, terutama generasi Z dan generasi milenial, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu psikologi, sosial, dan budaya, termasuk tren sosial dan kelompok referensi yang mencerminkan identitas mereka. Lux Crime menggabungkan kebutuhan emosional dan praktis dalam strateginya. Produk mereka menawarkan manfaat utilitarian seperti kualitas dan fungsi, serta manfaat hedonik berupa pengalaman yang menyenangkan, modern, dan relevan dengan gaya hidup konsumen. Kombinasi ini menciptakan pengalaman pembelian yang memuaskan, memperkuat loyalitas, dan membangun hubungan emosional yang erat dengan konsumen. Adapun insight akhir dan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Lux Crime diantaranya penguatan identitas merek, di mana Lux Crime ini perlu menonjolkan keunggulan dari Two Way Cake seperti cruelty free yang artinya formulasi yang aman, juga kandungan yang aman. Hal ini tuh tujuannya untuk memperkuat cita merek mereka sebagai produk yang inovatif dan juga bertanggung jawab. Kedua, optimalisasi digital marketing. Livescram ini perlu memaksimalkan promosinya di media sosial, terutama TikTok dan Instagram, untuk menjangkau generasi muda terutama, dan juga berkolaborasi dengan beauty influencer yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya. Yang terakhir, mengenai program keberlanjutan, di mana produk Last Scrap ini tuh perlu mengimplementasi program daur ulang kemasan yang dapat menarik perhatian konsumen, yang peduli lingkungan dan juga memperkuat posisi merek mereka sebagai produk yang berkelanjutan. Kesimpulan dari analisis ini, Lash Crime ini sebagai merek kosmetik lokal memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang di pasar Indonesia dengan memanfaatkan tren kecantikan alami dan kesadaran terhadap produk yang ramah lingkungan. Nah, untuk tetap kompetitif dan memperluas mangsa pasar, Lux Crime ini perlu atau harus terus berinovasi untuk mengadopsi strategi pemasaran yang relevan dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Nah, untuk pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen, termasuk faktor-faktor seperti identitas diri, kepribadian, nilai, budaya, dan pengaruh kelompok sosial, sangat penting dan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.
Dengan demikian, Lux Crime dapat mempertahankan posisinya sebagai merek kosmetik lokal yang terkemuka yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen modern di Indonesia.